Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di New Project Channel. Ini adalah video ke-6 saya. Nah, di video ini kita akan share tutorial bagaimana caranya menghilangkan objek yang kompleks seperti di contoh gambar ini. Langsung aja. Jadi di video ini saya punya sebuah gambar yang mana saya akan hilangkan bagian vas bunga ya. Saya buat layer baru, kemudian kita coba. Jadi saya akan hilangkan vas bunga ini sama bunganya, yaitu caranya kita akan mulai hilangkan bagian yang di atas meja ini, di bagian ini. Kemudian cara kedua kita akan hilangkan bagian yang ada di bawah ini. Langsung aja. Yang pertama kita duplicate background atau klik kanan duplicate layer, atau shortcutnya tekan Ctrl J. Kemudian saya nonaktifkan ini. Nah, di bagian ini saya akan seleksi menggunakan pen tool teman-teman. Jadi kita pakai pen tool, kita menuju ke toolbar, kemudian pen tool, kita seleksi bagian kita buat seleksi dari sini ya teman-teman, kita tarik. Nah, untuk kita buat supaya titiknya putus, tekan Alt, kemudian kita garis ke sini, kita tarik lagi ke sini, turun ke bawah sini sampai di sini, kemudian kita geser ke sini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ketika kita klik pen tool, yang dipastikan yang dibuat adalah pad, bukan shape ya, karena kalau shape akan jadi seperti ini. Nah, kita nggak buat shape, kita buat pakai pad gitu. Nah, ini seperti ini ya. Saya akan lanjutkan, kemudian Ctrl plus untuk zoom in dan zoom out ya, kira-kira cukup segitu. Kemudian saya akan geser ke atas, putar ke bawah sini, dan saya akan tutup di sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita buat selection atau make selection. Pastikan filternya tetap nilainya kecil aja, angka 1, nggak apa-apa. Kemudian kita klik OK, lalu kita ke clone stem di sini teman-teman, atau shortcutnya S. Kita perbesar brush kita, kemudian kita ambil sampelnya, lalu kita hapus. Kita hapus. Ya, kira-kira seperti itu aja teman-teman. Nah, saya coba zoom out, kemudian kita tekan Ctrl D. Ya, sepertinya sudah kehapus ya, sisa bagian bawahnya ini dan bagian yang ada di kursi. Nah, untuk menghapus bagian di kursi, tadi kan kita sudah buat seleksi teman-teman. Nah, saya akan klik di layer path di sini, dan kita akan klik di bagian ini untuk lihat hasil seleksi kita yang sebelumnya. Kemudian kita tekan Ctrl, lalu kita klik, lalu kita kembali ke menu layer, dan kita pergi ke marquee tool, rectangular marquee tool, lalu kita klik kanan dan kita pilih select inverse. Lalu dia akan seleksi bagian selain objek yang di tengah ini. Kalau tadi di tengah, sekarang dia akan seleksi di bagian luar ini. Nah, dari sini kita ke clone stem, kemudian kita kecilkan ukuran brush kita, pastikan flow-nya seperti biasa. Kita kecilkan sesuai ukuran ini, lalu kita ambil bagian yang sini, lalu kita hapus. Nah, kita hapus pelan-pelan ya. Kita kecilin lagi. Kemudian ini kita ambil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya kita Ctrl D, kemudian kita lihat sudah lumayan rapi. Sekarang bagian yang ini, bagian pot bagian bawahnya atau vas bagian bawahnya. Caranya kita akan menggunakan vanishing point, yaitu
kita ke menu filter, kemudian kita pergi ke vanishing point. Nah, di sini teman-teman kita akan buat perspektif ya, perspektif selayaknya 3D. Kita akan tarik garis dari sini. Saya akan mulai, kemudian saya klik di sini, kemudian kita ke sini, pastikan semua area meja tercover, lalu kita tutup di bagian sini tadi. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita tekan Ctrl plus tambah, kita perbesar, lalu kita ke clone stem dan kita ambil sampelnya. Di sini sampelnya kita bisa perkecil dan perbesar ya teman-teman. Kemudian healnya tetap off, lalu kita tekan Alt dan kita ambil sampel seperti ini teman-teman. Kita ambil sampel, kemudian yang ini kenapa kita harus pakai vanishing point, agar sesuai dengan bentuk 3D nya, 3 dimensinya itu tetap sesuai. Nah, oke, bagian ini kita akan hilangkan dikit. Oke, dirasa cukup. Kita ambil yang ini, kita perhalus. Ya, kemudian yang di atasnya kita kecilin. Kita hapus dulu bagian yang ini ya. Kemudian ini ya, ini masih agak kelihatan. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita ke bagian ini. Iya, udah cukup, sepertinya udah cukup teman-teman. Kemudian kita Ctrl plus tombol minus untuk zoom out, lalu kita oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman, hasilnya sudah lumayan. Sekarang saya akan membersihkan bagian yang ini yang belum rapi ya. Kita pakai pen tool, tekan P, kemudian kita select objeknya, kita rapikan bagian yang belum rapi menggunakan content aware. Kalau sudah, kita klik kanan, kemudian make selection, lalu kita klik OK, lalu kita pergi ke rectangular marquee tool, lalu kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih fill, lalu kita pilih content aware. Nah, sudah lumayan rapi teman-teman. Yang di sini sepertinya yang ini belum rapi ya. Kita hapus, kemudian kita buat selection, lalu kita fill ya, dan ini tekan P, make selection, oke, tekan S, lalu kita brush, kemudian kita tekan Ctrl D. Ya, sepertinya udah lumayan ya. Nah, udah cukup teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya, hasil seleksi objek yang kita buat. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan sekian dari saya.
Terima kasih.